259. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim. Sesuai ketentuan yang berlaku, karya tulis ilmiah berisi fakta di mana fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya, juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Pernyataan ilmiah yang harus digunakan dalam tulisan mencangkup beberapa hal, antara lain, yang pertama, harus dapat mengidentifikasi orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat mengidentifikasi media komunikasi ilmiah, di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasi lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut, beserta tempat, domisili, dan waktu penerbitan itu dilakukan. Sekiranya publikasi ilmiah tersebut tidak diterbitkan, maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Hal-hal yang harus ada di dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dan mengkaidahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri atas serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu adalah bahasa baku yang tercermin dari pemilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Nah, yang ketiga, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Nah, yang keempat, komponen karya tulis ilmiah itu bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang memuat jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari karya tulis ilmiah itu. Nah, disimak ya. Yang pertama,
itu untuk menyampaikan ide, maksud, pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Maka penulis karya tulis ilmiah tersebut dapat membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua itu untuk melatih kemampuan si penulis. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah. Maksudnya, dalam pendidikan di bangku kuliah sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Nah, yang keempat ini sebagai tugas akhir dalam pendidikan di universitas. Karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu syarat kelulusan seperti pada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis ilmiah ini dibedakan menjadi bentuk-bentuk sebagai berikut. Simak ya. Nah, yang pertama itu artikel ilmiah populer. Nah, berbeda dengan artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulis ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu, aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Nah, artikel ilmiah populer ini biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah. Artikel dibuat berdasarkan berpikir deduktif ataupun indukatif dan gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. Nah, yang kedua ini ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, dan disertasi, ataupun penelitian lainnya dalam bentuk yang lebih praktis. Nah, artikel ilmiah ini dapat dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Nah, artikel ilmiah bukan sembarang artikel ya. Dan karena itu, jurnal-jurnal ilmiah mensyaratkan aturan yang sangat ketat sebelum sebuah artikel dapat dimuat. Pada setiap komponen artikel ilmiah ada perhitungan bobot. Karena itu, jurnal ilmiah dikelola oleh ilmuwan terkemuka yang ahli pada bidangnya masing-masing. Jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi sangat menjaga dan memuat artikel. Akreditasi jurnal mulai dari D, C, B, dan A atau bertaraf internasional bagi ilmuwan apabila artikel ilmiahnya diterbitkan pada jurnal internasional. Pertanda keilmuannya telah diakui. Nah, yang ketiga ini ada disertasi. Pencapaian tertinggi gelar akademik adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji Disertasi. Nah, yang terdiri atas profesor dan doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan atau keilmuan orisinil, di mana penulis mengemukakan detail yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta yang valid.
dengan analisis yang perinci. Nah, disertasi ini ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Nah, mahasiswa S3 ini harus mampu tanpa bimbingan untuk menentukan masalah dan berpikir secara abstrak serta menyelesaikan masalah yang praktis. Nah, disertasi ini memuat penemuan-penemuan baru dan pandangan baru yang filosofis ataupun teknik dan metode yang baru tentang sesuatu sebagai cermin pengembangan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. Nah, yang keempat ini ada tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Nah, tesis ini ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan yang baru. Nah, tesis ini ditulis bersandar pada metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Standarnya digantungkan pada institusi, terutama pembimbing. Dengan bantuan pembimbing, mahasiswa merencanakan masalah dan melaksanakan dan menggunakan instrumen mengumpulkan dan menyajikan data, menganalisis sampai mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang kelima ini ada skripsi. Pasti kalian sudah gak asing kan dengar kata skripsi, ya kan? Nah, skripsi ini adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Nah, dalam mengerjakannya ini dibantu oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini berperan untuk mengawal mahasiswa dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakannya dan mempertahankannya pada ujian skripsi. Nah, skripsi ini ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris sampai objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, ataupun penelitian di laboratorium, atau juga studi kepustakaan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Nah, yang keenam ini ada kertas kerja. Nah, kertas kerja ini pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Pada perhelatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan atau tujuan tertentu. Bisa jadi kertas kerja dimentahkan karena lemah, baik dari sudut analisis, rasional, empiris, ketepatan masalah, analisis, kesimpulan, ataupun kemanfaatannya. Nah, yang ketujuh ini ada makalah.
Nah, lazimnya makalah ini dibuat melalui kedua cara berpikir, tetapi tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja atau induktif saja. Yang penting tidak berdasar opini berkala. Nah, manakala dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling soft dari jenis karya tulis ilmiah lainnya, sekalipun bobot akademik atau bahasaan keilmuannya. Nah, ada kala yang lebih tinggi, misalnya makalah yang dibuat oleh ilmuwan dibanding skripsi mahasiswa. Nah, yang kedelapan ini ada resensi. Nah, resensi ini merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku atau resensi book ataupun book review. Nah, ini disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif, sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas ini patut dibaca atau tidak. Nah, yang kesembilannya ada esai. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu objek atau masalah dari sudut pandang penulisnya. Opini penulis berperan sentral dalam sebuah esai. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 itu ada kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penelitian yang baik atau yang buruk dari suatu karya secara objektif. Nah, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catat suatu karya, tetapi juga untuk menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti yang apa adanya.